Lo takut mulai bisnis cuma gara-gara ngerasa bakal digilas raksasa biru sama merah? Coba lihat warung Madura. Modal cuma 2 kali 3 meter, tapi bisa bikin minimarket modern yang sistemnya triliunan itu mati kutu. Gue perhatiin, banyak banget dari lo yang ngerasa nggak bisa bisnis cuma karena nggak punya modal miliaran atau sistem canggih. Gue kasih tahu ya, itu cuma alibi sampah yang sengaja dibikin sistem biar lo tetap jadi penonton doang. Lo itu terjebak mikir kalau bisnis itu kudu punya gedung bagus dan AC dingin. Padahal lo tahu nggak, operasional minimarket gede itu boros banget. Dari biaya listrik 10-15 juta sebulan, sampai biaya gaji karyawan yang kaku banget. Lo itu udah kalah mental sebelum mulai, cuma gara-gara lihat bungkusnya doang. Bayangin, lo yang masih mahasiswa, atau yang lagi galau nyari kerja, sering banget ngerasa inferior. Pas lihat Indomaret atau Alfamart di tiap tikungan, lo langsung ciut terus mikir, mana mungkin gue bisa saingan sama mereka? Bangun bro! Padahal nih ya, warung Madura itu bukti nyata kalau strategi jalanan bisa numbangin sistem korporat yang kaku. Mereka nggak butuh aplikasi kasir yang tiap bulan minta update. Mereka nggak butuh SOP ribet yang bikin senyum karyawan kelihatan palsu kayak robot. Di video ini, gue bakal bongkar gimana cara si kecil ini bisa survive dan menang. Gue nggak bakal kasih lo motivasi sampah yang cuma bilang, yang penting yakin. Gak mempan. Kita bakal bedah pakai logika dan angka. Kenapa modal kecil tapi gesit itu jauh lebih mematikan dibanding raksasa yang gerakannya lambat karena keberatan beban. Siapin catatan lo. Karena apa yang bakal gue share ini gak bakal lo dapetin di bangku kuliah bisnis manapun. Mari kita ngulik duitnya. Sekarang gue mau lo buka mata lebar-lebar. Dan lupain dulu soal estetika toko yang rapi. Kita bakal bedah the math, angka dibalik si raksasa biru dan merah ini. Biar lo paham kenapa mereka sebenarnya lagi berdarah-darah ngelawan warung sekecil itu. Pernah kepikiran nggak berapa biaya buat napas doang bagi satu gerai minimarket modern? Gue kasih tahu, gila. Mereka itu punya fixed cost atau biaya tetap yang beratnya minta ampun. Pertama, sewa ruko. Di lokasi strategis, sewa ruko itu nggak murah bro. Bisa ratusan juta setahun. Kedua, AC. Lo pernah masuk ke minimarket terus ngerasa gerah? Nggak kan? AC mereka harus dingin 24 jam non-stop supaya coklat nggak lumer dan lo betah ngadem. Tagihan listriknya bisa belasan sampai puluhan juta per bulan. Cuma buat lampu neon sama pendingin ruangan. Belum lagi soal urusan manusia. Aturan tenaga kerja kita itu ketat bro. Kalau mereka mau buka 24 jam, mereka butuh minimal 3-4 shift karyawan. Gaji harus UMR, ada BPJS, tunjangan, dan perintilan lainnya. Bayangin, belum jual 1 botol air mineral pun, si raksasa ini udah punya beban puluhan juta rupiah yang harus dibayar tiap bulan. Kalau omset mereka lagi seret, itu beban bakal langsung nyekek leher. Nah, sekarang lo lihat warung Madura. Mereka itu level dewa kalau soal efisiensi. Sewa tempat, seringkali mereka cuma pakai lahan sisa atau bagi hasil yang jauh lebih fleksibel. Listrik, cuma butuh beberapa lampu dan kulkas minuman. AC, nggak ada. Mereka cuma butuh kipas angin atau bahkan angin alami. Karyawan, nggak ada istilah rekrutmen ribet. Biasanya yang jaga itu keluarga sendiri atau orang sekampung yang gantian jaga dengan sistem bagi hasil yang kekeluargaan. Nggak ada biaya BPJS atau seragam yang harus disetrika rapi tiap pagi. Ini yang gue sebut sebagai low cost, high availability. Tapi senjatanya bukan cuma itu. Kelemahan terbesar raksasa adalah aturan. Banyak pemerintah daerah yang ngelarang minimarket modern buka 24 jam demi melindungi pedagang kecil. Jam 10 malam, si biru sama si merah dipaksa tutup. Lampunya dimatiin, pintunya digembok. Di saat itulah warung Madura ngambil alih panggung. Pas lo kelaparan jam 2 pagi, atau tiba-tiba butuh galon pas lagi ngerjain tugas, siapa yang tetap standby? Warung Madura. Mereka ngambil 100% pangsa pasar di jam-jam kritis itu tanpa ada saingan sama sekali. Mereka jualan yang namanya extreme accessibility. Lo nggak perlu parkir ribet, nggak perlu antre panjang, dan lo bisa beli eceran. Hal yang nggak bakal lo dapetin di minimarket korporat. Lo harus sadar satu hal. Di dunia bisnis, yang paling gede nggak selalu menang.
Yang paling efisien dan yang paling pintar nyari celah di tengah aturan yang kaku, itulah yang bakal megang kendali. Warung Madura itu bukti nyata kalau model bisnis lean atau langsing itu jauh lebih mematikan dibanding raksasa yang gerakannya lambat karena keberatan beban operasional. Oke, sekarang masuk ke dagingnya. Langkah pertama yang harus lo lakuin kalau mau survive di tengah gempuran korporat adalah cari blind spot. Lo harus jeli ngeliat apa yang si raksasa biru sama merah ini nggak bisa lakuin. Sesimpel itu. Coba lo perhatiin. Minimarket itu punya SOP yang kaku banget. Mereka nggak mungkin bisa jualan bensin eceran atau Pertamini di depan toko mereka sendiri, cuma gara-gara aturan pusat. Tapi warung Madura mereka hajar. Ini yang namanya ngisi celah. Mereka tahu orang malas ke pom bensin cuma buat ngisi seliter 2 liter. Makanya mereka sediain di situ. Terus, lihat pas hari libur besar kayak Lebaran. Minimarket biasanya tutup atau jam operasionalnya dibatasi karena karyawannya mudik dan mereka harus ikut aturan Depnaker. Di momen itu, warung Madura justru tetap tegak berdiri. Lampunya paling terang sendiri di gang gelap. Mereka sadar kalau di saat semua orang libur, kebutuhan orang buat beli rokok, kopi, atau mie instan justru lagi tinggi-tingginya. Itulah blind spot, celah kecil yang gak akan pernah bisa dijangkau sama birokrasi perusahaan gede. Wake up call. Langkah kedua, cut the noise. Buang semua sampah atau biaya yang gak guna. Kebanyakan anak muda sekarang baru mau buka bisnis aja udah mikirin logo estetik, interior ala Pinterest, sampai langganan aplikasi kasir yang fiturnya ribet. Padahal lo belum tentu dapat untung 1 juta sehari. Itu namanya gaya-gayaan, bukan bisnis. Warung Madura gak peduli sama itu semua. Mereka fokus 90% modalnya cuma di stok barang fast moving atau barang yang cepet banget muternya. Beras, rokok, air mineral, sabun. Mereka nggak bakal stok barang aneh-aneh yang cuma menuhin rak tapi lakunya sebulan sekali. Logikanya gini, jangan sok-sokan pakai aplikasi kasir mahal kalau kalkulator jadul aja udah cukup buat bikin lo profit. Buang gengsi lo jauh-jauh. Di dunia bisnis, gak ada yang peduli seberapa keren toko lo kalau cash flow lo seret. Fokus ke apa yang bikin duit masuk, bukan apa yang bikin lo kelihatan keren di mata orang lain. Fokus ke cash flow, bukan ketampilan. Sekarang, gue bakal bongkar rahasia dapur yang sebenarnya. Lu tahu nggak kenapa warung ini nggak pernah mati? Jawabannya ada di 2 strategi yang sering banget lu remehin. Reinvestasi harian dan kekuatan human connection. Dengerin baik-baik. Banyak dari lu yang kalau baru punya duit dikit dari bisnis, otaknya langsung geser. Bukannya mikirin modal buat muterin duit, yang dipikirin malah gimana biar kelihatan sukses. Nyicil motor lah, ganti iPhone seri terbaru lah, atau sengaja nongkrong di kafe mahal biar kelihatan kayak hustler. Cuy, itu jebakan Batman, bro. Pemilik warung Madura itu punya disiplin gila. Mereka nggak kenal tuh istilah keuntungan buat gaya. Profit yang masuk hari ini, katakanlah 10-20%-nya bakal langsung mereka puterin lagi buat nambah SKU atau jenis barang. Logikanya simpel banget. Awalnya mungkin cuma jual beras. Besok pas lihat tetangga butuh telur, mereka tambah telur. Lusa pas sadar orang males keluar rumah cuma buat beli token listrik, mereka sedia layanan itu. Mereka nggak nunggu modal gede buat ekspansi. Mereka nambah barang berdasarkan apa yang laku di depan mata. Tiap hari raknya makin penuh, pilihannya makin variatif, dan duit lu makin muter lebih kenceng. Tapi, denger ya, strategi barang itu cuma setengah dari permainannya. Kunci pamungkasnya adalah human connection. Lu perhatiin deh, karyawan minimarket biru merah itu dibayar buat jadi robot. Mereka disuruh senyum sesuai skrip. Mereka disuruh ngomong, selamat datang di, sesuai prosedur. Itu cuma customer service, bukan customer relation. Di warung Madura, ada yang namanya paseduluran, rasa persaudaraan. Mereka kenal siapa yang beli. Mereka tahu kalau Bu RT lagi butuh gas jam 2 pagi. Atau anaknya Pak RW lagi butuh korek saat semua toko lain udah tutup. Mereka berani kasih bon kalau kondisinya darurat.
karena mereka percaya sama tetangganya. Lo nggak butuh sistem CRM miliaran rupiah atau AI canggih buat bikin pelanggan setia. Lo cuma perlu jadi manusia yang solutif buat lingkungan lo. Di saat minimarket modern tutup pintunya jam 10 malam dan ninggalin pelanggan yang butuh bantuan, warung ini justru ada di sana, siap membantu. Itu loyalitas yang nggak bisa lo beli pakai promo diskon harga murah. Jadi, kalau lo mau bangun bisnis, berhenti mikirin sistem yang terlalu rumit. Mulai dari gimana caranya lo bisa jadi orang paling berguna buat orang-orang di sekitar lo. Dan jangan pernah muterin modal buat barang yang emang dibutuhin. Kalau lo ngerasa konten ini bikin lo sadar kalau bisnis itu bukan soal canggih-canggihan, tapi soal eksekusi yang real, jangan lupa subscribe Ngulik Duit. Kita bakal terus bedah rahasia bisnis yang gak diajarin di bangku kuliah. Biar lo makin jago ngelola aset dan gak gampang kemakan tren sampah. Jadi, pertanyaan gue buat lo sekarang, mau sampai kapan lo cuma jadi penonton yang scroll layar HP, ngeliatin orang lain sukses, terus galau karena ngerasa hidup lo stuck? Dengerin baik-baik. Sekarang, lo bukan lagi mahasiswa yang cuma bisa nunggu tugas dosen kelar atau pusing mikirin biaya kosan. Lo itu calon street smart entrepreneur. Lo harus sadar, celah bisnis itu selalu ada di depan mata. Persis di balik kelemahan raksasa-raksasa yang lo takutin selama ini. Lihat minimarket biru merah itu. Mereka emang gede, tapi mereka kaku. Punya sistem birokrasi yang bikin mereka lamban. Gak bisa luas ngikutin kebutuhan pasar di tiap gang. Nah, di sanalah celah lo. Lo kecil, lo lincah, lo gak punya beban operasional yang bikin sesek napas. Lo bisa ambil keputusan dalam hitungan detik. Ingat, bisnis itu bukan soal siapa yang punya modal paling gila-gilaan atau gedung paling mewah. Bisnis itu soal siapa yang paling solutif. Lo gak perlu jadi yang paling canggih. Lo cuma perlu jadi orang yang paling ngebantu sekitar lo pas mereka lagi butuh. Warung Madura aja bisa buka 24 jam dengan sistem yang simpel. Masa lo yang katanya sekolah tinggi, tiap hari punya akses internet, cuma bisa rebahan sambil nunggu keajaiban datang? Stop banyak alibi. Stop bilang modalnya nggak ada atau nanti gue mulai kalau udah lulus. Bisnis itu tentang eksekusi hari ini, bukan wacana besok pagi. Dunia ini nggak butuh lebih banyak orang yang cuma bisa ngomongin teori. Dunia butuh pelaku. Jadi berhenti galau. Mulai cari masalah di sekitar lo, lalu kasih solusinya dalam bentuk barang atau jasa. Gue bakal terus bedah cara main di bisnis yang beneran real di channel Ngulik Duit ini. Kalau lo emang serius mau upgrade mentalitas jadi pengusaha yang gak gampang kemakan tren, klik subscribe sekarang. Jangan cuma jadi penonton, mending kita mulai ngulik duit bareng. Gue tunggu lo di puncak, bukan di barisan orang yang cuma bisa ngeluh.